Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, ini kami dari kelompok 2 akuntansi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi pendidikan IPS. Tapi di sini kita ada tugas mata kuliah pengantar akuntansi, yang dimana kita itu ada disuruh buat mewawancarai para pedagang yang mempunyai laporan keuangan. Nah, sebelumnya nama usaha dari yang Om Juma kelola itu namanya apa? Somai Bandung. Somai Bandung. Oke, alamat usahanya adanya di jalan apa? Jalan Haji Mean, nomor 9. Oke, lanjut aja. Nama narasumbernya itu Om, namanya siapa Om? Dira. Nah, terus posisi jabatannya itu sebagai apa? Dia sebagai bos. Oke, lamanya bekerja, maksudnya lamanya ini Somai itu dikelola gitu, udah berapa lama? Sekitar 12 tahunan. 12 tahunan. Oke, terus histori berdirinya usaha, kayak maksudnya tuh kenapa adanya ini Somai itu mulanya dari apa gitu? Ya dari pengalaman bos, usaha, terus coba-coba buka sendiri, terbentuklah jadi usaha sendiri gitu. Ya, oke. Biasanya itu kalau Om Juma atau nggak Bos Dira yang nyatet pengeluaran kas itu biasanya pakai apa? Pakai kwitansi, nota, atau pembukuan di buku besar gitu? Biasanya kalau ini pembukuan. Biasanya itu siapa yang menandatangani atau membuat adanya tuh dokumen pengeluaran kas keuangan gitu? Bos. Transaksi apa aja yang dibuatkan dokumen pengeluaran kas? Ya kayak belanja sayuran, belanja gilingan somai, sama yang lain. Oke. Kapan rekapannya gitu, itu berapa minggu sekali atau berapa bulan atau gimana? Tergantung ini ya, kalau itu sih rekapan hampir tiap hari. Soalnya tiap dicatat hari. terus sih. Dari pengeluaran, dari pemasukan, dari ini udah dicatat semua tiap hari. Jadi sehari sekali gitu rekapan ya. Yang membuat hasil penjualannya itu Om sendiri atau bosnya? Kalau hasil dari kita sendiri. Dari kita. Soalnya Ya? kita yang ada di lapangan. Ya. Kalau bos kan nggak ada di lapangan, dari kita sendiri. Dari gimana cara mengontrol hasil penjualan dengan uang yang diterima? Kalau mengontrol hasil itu tergantung dari hasil yang anak-anak dapatkan. Semisal ada 4 juta, itu paling sisa sekitar 1,8 sampai 1,5. Gitu. Apa yang dilakukan jika ada perbedaan hasil catatan dengan jumlah uang yang diterima? Jadi Kita perbedaan. koreksi lagi. Koreksi ulang. Iya, dikoreksi ulang lagi apa yang salah, ntar kelihatan. Jadi ketemu nanti. Jadi perlu ada koreksi ya, Om. Oke. Dan untuk lanjut bertanya lagi ya Om, Boleh. Di sini terkait dokumen yang dipakai untuk mencatat pengeluaran kas, kan tadi pembukuan ya Om. Apakah ketika ada pengeluaran untuk nota atau bukti belanja itu tuh dibutuhkan ke Om sebagai selaku yang mencatat, atau ya emang untuk laporan omongan aja gitu ke Om? Kalau nota emang harus ada, nota wajib ya Om. Iya. Nota pasti ada. Terkait rekapan pengeluaran tuh berarti sama kayak yang tadi Om, digabungnya sama pencatatan pemasukan ya jatuhnya. Sama aja. Berarti yang mencatat juga balik lagi ke Om lagi atau orang-orang yang ada di lapangan ya Om? Iya, sama saya sendiri kalau yang mencatatkan sih. Bagaimana cara mengontrol pengeluaran dengan jumlah uang yang tersisa? Kalau mengontrol itu, kontrolnya itu secara dilihat dari keuangannya dulu. Misal kalau kita lagi ada butuh, ada yang kurang, kita ambil dulu gitu. Misalkan ada sisa 500, kita ambil 200 buat itu, buat nutupin, buat beli yang kurang tadi. Kalau di pencatatan itu tuh Om, apakah ada dikelompokkan misalkan seperti jenis transaksi seperti penerimaan dan pengeluaran kas gitu? Kalau itu maksudnya setoran anak-anak itu. Ada yang dibedain nggak sih, ini pengeluaran belanja, ini pengeluaran peralatan, dibeda-bedanya? Kalau belanja ya khusus, bukannya buat belanja, kalau pengeluarannya pengeluaran. Nah Om, dari pencatatan yang berbeda itu tuh dirasa ada manfaatnya nggak sih? Maksudnya manfaat yang dirasakan tuh seperti apa sih Om? Ya manfaatnya itu, jadi lebih kurangnya itu kelihatan. Lebih jelas ya Om ya? Jelas. Biar gimana ya? Kelihatan lebihnya apa kurangnya tuh kelihatan Di sebelah mana gitu ya? Kalau boleh tahu kapan ya disusunnya laporan keuangannya itu? Kalau laporan itu paling lama 10 hari sekali. 10 hari sekali.
Kalau yang nyusun laporan keuangannya itu kalau boleh tahu siapa itu? Dari kita Oh, dari yang ada di lapangan. pihak mana saja yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut? Kalau pihak nggak ada, cuman bos sama saya aja. Nah, cuma bos sama karyawan-karyawan yang ada. Karyawan nggak, Oh, nggak ada yang tahu. terus kalau laporan keuangan apa saja yang dibuat? Ya paling pengeluaran, terus lebih hasil, itu aja. Hasilnya ada segini, terus pengeluarannya ada segini, dan sisanya ada segini gitu. Apakah untuk menentukan jumlah pembelian bahan diperlukan informasi dari laporan keuangan? Itu kadang-kadang ini sih, kadang kita kasih tahu, kadang juga enggak, tergantung dari kitanya. Kalau kita ngomong kasih tahu ya kasih tahu ke bos itu, kalau enggak ya enggak. Kalau lagi ingat ya kasih tahu, kalau enggak ya enggak. Kalau untuk menentukan jumlah gaji atau bonus karyawan itu diperlukan informasi dari laporan keuangannya nggak? Kalau gaji di sini soalnya bagi hasil, nggak ada yang digaji. Cuma bagi hasil kayak pendapatan hari ini berapa tadi bagi hasil gitu. Kan dihitung barang, ada sisa berapa, setor segini, sisanya dia buat dia. Pertanyaannya, apakah laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja di dalam bisnis? Evaluasi di dalam bisnis. Ya. Laporannya pasti laporan sih kalau itu mah ya. Pasti laporan ke bosnya gitu. Oke. Selanjutnya, apakah laporan keuangan digunakan untuk memprediksi perolehan laba di periode mendatang? Untuk laporan keuangan jadinya digunakan untuk memprediksi keuntungan dari untuk periode mendatang. Ya. Tuh. Kayak dipantau setiap Iya. misalkan pengeluaran periode ini segini, untuk keuntungannya prediksi segini. Terus untuk Kalau itu nggak tergantung prediksian, tergantung dari orang-orang yang anak-anak yang jualan, nggak bisa ditentukan dan juga nggak bisa diprediksikan. Adanya segini nggak bisa, soalnya nggak nentu. Iya, kalau pengurus. Apakah laporan keuangan digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan? Laporan keuangan itu tergantung dari bosnya. Kalau kita misalkan ada kasih ke bos ada sekitar ada 8 gitu, itu tergantung dari bosnya. Itu biasanya Bukan hak kita lagi gitu, bukan tanggung jawab kita lagi. Udah enggak. apakah informasi dalam laporan keuangan ini bermanfaat sebagai alat koreksi gitu? Kalau bermanfaat emang bermanfaat sih, soalnya kan harus itu wajib biar sama-sama enak, bos enak kita juga enak gitu. Apakah manfaat laporan keuangan lebih besar daripada usaha effort gitu ya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan? Kalau itu Apakah nih bisnis akan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan? ya insya Allah. Banyak om. Terus ini udah selesai dan kita sekarang mau ngapain? Mau makan somai. Tanganku ada dua, jarinya 5, ku gabung keduanya. Mari kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mari makan bersama. Makan somai. Senderan. Masih aja somainya, Mbak. Oh iya, somainya ya. Kita makan somai. Somai. Makan somai. Makan somai. Makan somai.